membawa kita untuk hadir di tempat ini. Ibadah Pelka Pria Pembapa yang merupakan giliran dari Bapak Derti Skalalo, dan ibadah ini juga merupakan ibadah syukur dari keluarga di tempat ini karena masih kemuliaan Tuhan bahwa Bapak, suami, Bapak dan saudara terkasih kita Bapak Derti Skalalo boleh tambahkan usianya yang ke 56 ya? 56. Masih beda berapa tahun? 2 tahun ya? Bapak lebih tua. Baiklah, dan ibadah ini akan dilayani oleh Pak Tuhan, Bapak Pendeta Perlindungan Syarat. Kita satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Wakil berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya menceritakan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ibadah Pelka Pria Pembapa, jadwal kunjungan Bapak Berti Hakalalo. Di dalamnya ada sukacita syukur hari ulang tahun yang ke-56. Keluarga Kalalo Tairas bersyukur karena itu ibadah ini ditafsirkan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Silakan. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, kunci tebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku
persekutuan Pelka Pria Kombapa bersama hadir ibu-ibu, kaum perempuan, dalam suasana sukacita syukur hari ulang tahun yang ke-6 Bapak Berti Kalalo saat ini. Siapkanlah bagian firman Tuhan dalam Mazmur 112. Mazmur 112. Biarkan Alkitab ini terbuka dan mari kita berdoa. Kebahagiaan sukacita boleh dirasakan oleh keluarga tempat ini, keluarga Kalalo Tainas, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam keberadaan kehidupan keluarga di sini. Terkhusus bahwa hari ini adalah hari penuh sukacita, keluarga bersyukur di hari ulang tahun yang ke-56 Bapak Berti Kalalo. Kami mohon dengan kerendahan hati, berilah kami senantiasa telinga yang terbuka dan hati yang rindu untuk terus mendengar dan juga melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kini dan ke depan. Amin. Mazmur 112, saya akan ajak kita berbalasan membaca. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Semua. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, artinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Terima kasih kita sudah bersama membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup menurut kebenaran firman-Nya. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Persekutuan yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saat ini ya Pelka Pria Kombapa bersama juga dihadiri oleh kaum perempuan, kaum ibu. Ini kaum ibu yang sangat setia dalam pekerjaan suami, bagaimana selalu menopang dalam keberadaan kehidupan, ya. Bukan berarti yang tidak hadir tidak seperti itu, ya. Diharapkan tetap dalam kehidupan ini, suami istri dalam kehidupan ini kompak dalam kebenaran, bukan kompak dalam hal yang jahat, ya. Hari ini kita bersama-sama hadir di sini. Tidak hanya terjadwal karena kegiatan Pria Kombapa, tetapi di dalamnya ada suasana
sukacita. Betul Pak Berti? Ada sukacita? Apalagi istri terkasih ya. Juga anak-anak, bahkan cucu yang ada. Kita semua mengucapkan happy birthday buat Bapak Berti Kalalo yang hari ini usianya terbilang sudah 56. Betul itu Pak, 56 tahun. Ya, jangan nanti tak kurang ya. Kalau lebih boleh karena mensyukuri nikmat Tuhan sudah dikatakan lebih. Tapi yang tepat toh 56 tahun. Nah, ini merupakan satu kegiatan yang kita laksanakan rutin dalam ibadah kunjungan PLK Pria Kaum Bapak, dalam kegiatan Pria Kaum Bapak juga Kaum Ibu seperti ini ya. Saya kira kita bersama-sama yang ada di kolom 2 ini bersyukur kepada Tuhan ketika pada kesempatan yang baik ini mensyukuri nikmat Tuhan ya. Di hari ulang tahun 56 Pak Berti Kalalo ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk bagaimana kita merenungi apa arti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai pria kaum bapak. Karena ini skop saudara pria kaum bapak ya, bukan berarti kaum ibu yang tak dengar, tapi dalam satu kesatuan di sini. Pertanyaan buat kita sebagai persekutuan, apakah sungguh-sungguh persekutuan yang ada ini dalam kehidupan pria kaum bapak selalu mencerminkan persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan? Ya. Sungguhkah kita memang betul menjadi orang yang takut akan Tuhan? Nah, itu perlu dihayati ya. Sehingga terkadang kalau kita mengatakan diri kita takut akan Tuhan atau mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan rumah tangga kita masih kita tidak berlaku sopan, gitu, tidak berlaku sayang terhadap apalagi kekasih hati, jantung hati. Mana itu yang ada? Ya, nah itu kalau kita memperlakukan orang lain dengan tidak senonoh, itu berarti apakah itu takut akan Tuhan? Tentu tidak ya. Tapi apabila dalam kehidupan ini bapak-bapak dalam kehidupan persekutuan ini menyatakan dalam kehidupan ini takut akan Tuhan, itu berarti kita senantiasa mencerminkan kehidupan yang betul-betul taat pada firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada silakan dulu bicara kalau masih ada bicara. Nah, itu belajar dari sampai ke sekolah juga DP apa bicara, silakan bicara. Nah, ya salah. Mazmur 112. Ya. Ini dimaksudkan supaya dalam kehidupan kita dituntun dalam rangka menilai sejauh mana kehidupan persekutuan hidup kita ini yang mencerminkan kehidupan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan hanya menentukan ya sikap kalau dalam ibadah ya kelihatan dalam persekutuan beribadah duduk manis, rapi. Nah, ketika sudah di luar, bukan main. Nah itu kan namanya munafik. Nah itu Tuhan tidak mau kemunafikan dalam kehidupan ini. Mari kita lihat Mazmur 112 yang kita sudah perhatikan tadi, kita baca bersama. Di dalamnya kita jumpai di situ berkata-kata tentang bahagia. Bahagia bagi orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan yang setengah hati ya. Tapi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yakni takut akan Tuhan. Dia dalam kehidupan ini sangat suka perintah yang diajarkan oleh Tuhan untuk dilakukan, bukan hanya untuk didengar, tetapi dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Dia berbahagia karena apa? Ia bisa menjadi berkat bagi orang lain, anak cucunya,
dan bahkan terutama bagi seisi rumahnya. Perhatikan itu ayat 2 dan ayat 3. Coba dibaca ayat 2 dan 3 sama-sama, jangan dulu tutup Alkitabnya. Boleh? Boleh. Ya, 1, 2, 3. Anak cucunya akan berkasasa di bumi. Angkatan orang akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebijakannya tetap untuk selamanya. Iya. Dengan demikian dalam hidup ini ia akan dikenal karena kebajikannya atau kebaikannya yang selalu bisa dikenang orang. Wah, itu bapak ini baik sekali. Dia bisa menolong orang lain, ya? Tapi jangan, ini bapak memang apa dia mabal, gitu, apalagi bahasa-bahasa yang nggak enak di telinga didengar, karena kelakuannya juga tidak enak untuk diperhatikan. Nah, saya percaya siapapun yang mendengar YouTube saya pada saat ini, dalam kehidupan ini, hendaklah dalam hidup ini kita bisa juga dikenang oleh orang, karena ada kebaikan-kebaikan yang kita sudah, sedang, dan akan terus kita lakukan. Apalagi dalam kehidupan, di dalam kehidupan rumah tangga ini, rumah tangga ya, kalau di sini keluarga, kalalo, tairas, ya toh? Sehingga dalam hidup ini terus bisa menampakkan sinar kasih Tuhan seperti yang bagaimana dinyatakan dalam kehidupan sesama yang ada. Sehingga di ayat 3b dan ayat 9, coba ayat 3 ayat 3 tadi sudah dibaca, ayat 9 sekarang. 1, 2, 3. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebijakannya tetap selamanya. Lalunya mimpi di dalam kemuliaan. Gitu. Jadi kalau orang yang mengalami, ya memang kan apa yang mau miskin kan? Ada yang mau miskin. Saya kira kita tidak ada yang mau miskin. Kita bisa menanda orang, tapi kita juga punya apa? Peraturan yang ada diterapkan di Kota Palu, toh? Nah, itu kita juga harus perhatikan juga bagaimana kita memberi, memang karena orang miskin ada yang di manajemen oleh orang yang itu yang katakanlah dia bertanggung jawab, sehingga dia mendapat keuntungan dari orang miskin. Sebenarnya orang miskin itu yang harus ditolong, nah? Kalau kita memberi, ya kalau misalnya apa yang kita tawarkan, jangan ikannya bisa dengan apa, pancing, ya bukan nanti kasih pancing, ya. Nah, itu cuma apa namanya, bahasa simbol. Selanjutnya, kalau tadi saya mengajak kita supaya setiap lagu itu tidak perlu dikopi lagi, kemudian kita langsung bisa menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang pada jalanku. Itu Mazmur 119 ayat 105. Memang sungguh-sungguh itu menyatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, karena itu selalu diterangi oleh terang firman Tuhan, maka hidupnya mencerminkan sifat yang dikehendaki Tuhan, yakni apa? Sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Halo Bapak-bapak. Apa? Pengasih. Sudahkah bapak-bapak di sini menunjukkan pengasih lah kepada istri dulu toh? Yang cuma waktu pacaran saja menunjukkan kasihnya luar biasa, ya toh? Gimana Pak Berti? Sudah? Sudah. Amin. Iya. Bagaimana Ibu, betul? Nah, itu. Ya, jadi seperti itu, pengasih. Kemudian apa lagi? Penyayang. Kemudian apa lagi? Itu aja Pak Ibu dia sebutkan itu semua. Betul? Itu yang disukai oleh kekasih hati, jantung hati kita. Sehingga kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu juga
ketika suami sudah lakukan ya feedback juga. Nah, gimana bapak-bapak? Apa yang bapak-bapak suka juga dari istri, dari ibu-ibu? Ayo. Bodoh aja. Nah, timbal baliknya. Jadi jangan cuma menuntut. Jangan ada DP apa istilahnya itu? Feedback. Nah, itu bahasa ini bahasa apa? Feedback. Nah, ayat-ayat yang ada dalam bagian firman Tuhan ini mengajak kita supaya dalam hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Karena dalam hal ini ada belas kasih yang senantiasa ditunjukkan. Artinya tanpa merugikan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Nah, saya kira usaha keluarga di sini juga. Ya, ini catering. Nah, pasti oh ya sekian gitu, kemudian perkembalannya sekian dengan sajiannya pasti mantap dan muntap sesuai dengan apa namanya itu budgetnya. Budgetnya apa istilahnya seperti itu dia. Bapak Berti pasti dengan ibu sudah mengupayakan itu sehingga usaha yang ada digeluti oleh keluarga ini laris, lancar, dan terus diberkati bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian dalam hidup ini ya sebagai pria kaum bapa juga karena hadir ibu-ibu yang sebagian ini kita melihat di sini orang yang beribadat kepada Tuhan tidak akan tergoyahkan oleh situasi apapun dan tantangan siapapun karena hatinya tetap teguh penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itu di ayat 6 sampai ayat 8 dan juga di ayat 10. Ayat 10 lah banyak panjang baca. Ayat 10 coba baca 3. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan ayat 6 sampai 8 dalam hidup ini kita selalu takut kepada Tuhan, jadi kita boleh memperoleh keberhasilan, dia pasti akan apa? Iri hati. Jadi jangan sampai kita ada iri ya. Kalau ada iri berarti kita menjadi orang yang kasih kuat, nggak usah takut-takut membilang. Jangan pasif kita ya. Jadi kalau orang mampu, orang sanggup, misalnya menyekolahkan anaknya tinggi, seperti satu sahabat saudara kita ya, Pak Sekretaris Imam baru-baru saya mengucapkan congrats ya, congrats. Jadi ibu ada di sana mengikuti menghadiri wisudawati anak tercinta. Mengucapkan selamat kenapa? Sudah boleh meraih sukses karena ya biaya pendidikan, mungkin ada peluang dapat beasiswa dan lain sebagainya. Jadi harus cekatan, itu harus lincah melihat situasi yang ada sekarang. Dan itu hanya salah satu contoh dan sekian banyak ya. Misalnya yang lain kata pasal 10 ya. Itu penting dalam hidup kita, jangan kita iri terhadap keberhasilan orang lain. Kalau dia berhasil karena hasil korupsinya ya silakan, karena ada KPK, bukan kita yang mengurus toh. Kalau kita mau apa itu sakit kepala, makanya bisa muncul asam lambung. Kalau soal makanan tidak mungkin kurang, apalagi sekarang dalam ibadah lagi dikasih makan toh. Tidak mungkin karena tidak atau kurang makan itu asam lambung, tetapi karena biasanya pikir-pikir yang nyanda orang lain tidak boleh kita pikirin itu. Nah, itu jadi dalam hidup ini mari kita senantiasa bersyukur ya, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, karena bahagia itu sederhana. Pernah saya katakan bahwa bahagia sederhana apabila hidup ini kita tahu bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri kasih Tuhan, sayang Tuhan yang Tuhan sudah, sedang, dan terus berikan dalam kehidupan ini.
kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, karena itu modal utama, supaya kita bisa memenuhi tugas tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Begitu juga sebagai istri, jadilah istri yang bertanggung jawab. Dan dalam hidup ini tidak usah kita berkecil hati, kita senantiasa mau berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu masih ada. Dia sediakan buat orang yang selalu takut kepada Tuhan, selalu beribadah kepadanya. Dalam ibadah kita tidak hanya seperti ini saja, tetapi kita ada di luar di mana kita ada. Kita bekerja, menunjukkan sikap dan perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu juga adalah ibadah. Tuhan akan menolong kita, menolong keluarga yang bersyukur pada saat ini. Yang pasti happy birthday buat Bapak Berti Kalalo. Tuhan akan berikan perpanjang, sehat walafiat, kebahagiaan bersama keluarga. Semua katakan amin. Amin. Mari kita respon dengan syair lagu Berkumandang kepada Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggali yang menengah, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan harus kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah